Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, sebab Tuhan sudah datang di tengah dunia dan Ia tinggal di antara kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tidak pernah terbayangkan saat di hari Natal setahun yang lalu bahwa tahun ini kita merayakan Natal dalam suasana yang berbeda, dengan segala keterbatasan dan pembatasan pandemi yang berlangsung sepanjang tahun ini, yang telah mengubah banyak aspek kehidupan kita. Tetapi kita tetap dapat beribadah di hari Natal di gereja PAUK kita masing-masing. Maka syukur kita panjatkan kepada Tuhan, sebab Tuhan masih membimbing dan melindungi kita. Tuhan benar-benar hadir di segala pergumulan hidup yang telah kita hadapi. Tuhan senantiasa berjalan bersama kita, melewati hari demi hari yang tidak mudah. Ini adalah bukti kita bahwa Natal bukan sekedar fiksi atau cerita masa lalu. Natal sungguh-sungguh nyata dan berdampak dalam hidup kita. Immanuel. Lalu apa yang sudah kita lakukan sebagai tanda syukur atas pengalaman ini? Sudahkah kita membawa mujizat Natal bagi dunia seperti gembala yang menyaksikan Natal dan mewartakannya ke seluruh dunia? Marilah Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita merenungkan makna Natal di dalam ibadah saat ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur di hadirat-Mu. Engkau perkenankan kami untuk boleh bersekutu bersama dalam ibadah raya dan perayaan Natal gereja-Mu PAUK se-Jawa Barat. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah dalam ibadah Natal ini kami sungguh merasakan kelahiran Putra-Mu yang kudus, Sang Immanuel, yang menyertai kehidupan gereja-Mu, yang menyertai kehidupan umat-Mu, sehingga di dalam penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan, kami akan menjalani tahun penuh rahmat ini, tahun 2021. Ya Allah Bapa, hadirlah Engkau di dalam ibadah kami, dan biarlah ibadah Natal ini meneguhkan iman percaya kami bahwa Allah telah bersama dengan kami untuk menyertai perjalanan hidup kami dalam Yesus Kristus Sang Immanuel yang telah menjadi sama dengan manusia. Ya Allah Bapa, peliharalah hati kami, biarlah rangkaian ibadah ini Tuhan sertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan hanya boleh kami persembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga menjadi berkat dan sukacita bagi setiap hamba-Mu dan jemaat-Mu
gerejamu Pouk se-Jawa Barat. Terima kasih ya Allah Bapa, berkaryalah dalam ibadah ini melalui kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita berdoa. Ya Bapa Sang Maha Kasih, Engkau adalah pencipta kehidupan, dan Engkau pun selalu memelihara kehidupan, hingga Engkau menghadirkan diri melalui anak tunggal-Mu untuk membebaskan dan menyelamatkan kehidupan kami. Kami bersyukur bisa menyaksikan dan terus merasakan pemeliharaan dan penyelamatan yang Engkau nyatakan. Ya Kristus, Sang Bayi Natal, kehadiran-Mu di dalam pelungan yang bersahaja menyadarkan kami akan kerendahan hati Sang Halik. Tapi kami sebagai ciptaan-Mu kadang jauh dari citra-Mu. Kami kadang tidak mampu merendahkan hati. Saat kami mengeluh karena mimpi-mimpi kami yang pupas, saat kami marah terhadap penderitaan dan tantangan, Ya Roh Kudus, Sang nafas kehidupan di dalam keberdosaan dan keterbatasan kami, Engkau tetap menjaga dan menyelamatkan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan ajar kami merasakan kebahagiaan yang Engkau beri, yang menggantikan duka dunia. Bakarlah nurani kami, agar citra kasih-Mu semakin terpancar dalam hidup kami. Amin. Bapak Ibu, Saudara, jemaat kekasih-kekasih Kristus,
Setelah kita mengaku dosa kita, dengarkanlah berita anugerah Allah sebagaimana yang difirmankannya di dalam Yesaya pasal 52 ayat 7 dan 10. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Demikianlah berita anugerah Allah. Mazmur 96 ayat 1, 3, dan 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Allah Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Ayat 1, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Ayat yang ketiga, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Yang keenam, keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Yesaya pasal 9 ayat yang pertama dan ayatnya yang kelima. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Umat Tuhan, firman Tuhan telah dinyatakan di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 dan 1 Yohanes 1 ayat 2. Demikian, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya,
yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Jemaat Tuhan, tiba saatnya untuk kita menyalakan lilin Natal. Lilin Natal ini akan dinyalakan oleh yang pertama kami mengundang Bapak Pendeta Febrianto Rompis selaku Ketua Umum BP PAUK Jawa Barat. Yang kedua, Ibu Pendeta Heli R. Tatipang dari PAUK Depo 2 Timur. Yang ketiga, Ibu Pendeta Deni Purba selaku MPH BP PAUK Jawa Barat, dan juga akan diikuti oleh perwakilan jemaat. Untuk itu, kepada Bapak Pendeta Febri, Ibu Heli dan Ibu Deni dipersilakan untuk menyalakan lilin Natal.
Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, saatnya bagi kita untuk dalam sukacita Natal pada hari ini, kita bersama akan mendengarkan refleksi atau renungan Natal. Kita mohon pertolongan Roh Kudus saat kita bersama hendak mendengarkan firman Tuhan itu. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Allah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan yang hadir, Tuhan yang menyertai kehidupan ini. Hari ini bersama-sama kami datang dalam sukacita, dalam syukur. Bahkan di tengah hidup yang harus kami jalani dengan berbagai pergumulan, tantangan, kami percaya Tuhan hadir bersama dengan kami. Kami ingin mendengarkan firman-Mu, kami mohon Tuhan hadirlah dan sapalah kami dengan firman itu. Karuniakan Roh Kudus agar kami merasakan Tuhan hadir, mendengar Tuhan menyapa kami, dan Tuhan menyertai hamba-Mu agar apa yang disampaikannya seturut dengan kehendak Tuhan dan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami mohon bersabdalah kepada kami, ya Allah. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, bagian Alkitab yang kita baca pada hari ini berkaitan dengan tema Natal secara nasional. Kita akan membaca dari kitab Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Saya akan membacakan bagian Alkitab itu. Mari kita simak Alkitab kita masing-masing. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut.
Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakannya Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara-saudara, selamat Natal. Kisah kelahiran Yesus sudah berulang kali kita dengar. Bahkan peringatan, perayaan kedatangan Sang Juru Selamat itu selalu juga kita lakukan. Dan berita yang dibawa dalam peristiwa yang sudah terjadi ribuan tahun itu selalu relevan untuk terus kita sampaikan di tengah-tengah kehidupan ini. Berita bahwa Allah yang mengasihi manusia dan alam ciptaannya ini adalah Allah yang setia, Allah yang peduli, dan bahkan karena kasihnya, ia tidak hanya bertindak dari sorga, dari jauh sana, tetapi ia hadir di tengah-tengah kehidupan ini. Allah yang mewujudkan kasihnya bukan sekedar dengan firman-Nya, tetapi ia bertindak dalam firman yang menjadi manusia. Berita itu selalu relevan, saudara-saudara. Dan itulah yang kita dapatkan dari kesaksian firman dalam peristiwa kelahiran Yesus. Di sana ada Yusuf dan Maria. Melalui Maria, Bunda Yesus itulah seorang manusia yang hidup di tengah-tengah kehidupan ini. Makna Allah hadir menjadi manusia itu terjadi di dalam diri Yesus. Dalam diri Yesus genaplah identitas Yesus sebagai Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang hadir secara nyata di tengah-tengah kehidupan ini. Jadi saudara-saudara, sesungguhnya saat kita merayakan Natal, saat kita bersuka cita menyambut dan merayakan kedatangan Sang Juru Selamat itu, kita bukan hanya bersuka cita untuk keselamatan yang nanti secara sempurna akan digenapi itu, tetapi Natal menyampaikan pesan yang sangat tegas. Bagaimana di kehidupan saat ini, di mana kita hadir menjalani hidup dengan semua persoalan dan tantangan yang kita hadapi, di sana Allah mau hadir secara nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Tema Natal tahun ini, saudara-saudara, Immanuel. Dia akan dinamakan Immanuel. Itu adalah tema yang menuntut kita untuk merefleksikan iman dalam diri kita berkaitan dengan kabar keselamatan Allah itu. Untuk hidup kita pribadi, untuk kehidupan dalam persekutuan,
juga dalam kehidupan yang lebih luas di tengah masyarakat kita. Dan dalam refleksi iman kita, saudara-saudara, dalam pesan Natal itu, yang mungkin paling konkret saat ini adalah berkaitan dengan realitas yang kita hadapi sekarang. Virus COVID yang sedang merajalela, pandemi, dan berbagai dampak di berbagai bidang kehidupan, aspek-aspek kehidupan ini kita rasakan sebagai pribadi, sebagai keluarga, persekutuan, bahkan di tengah masyarakat ini. Kita merasakan hal itu sebagai realitas yang tidak mudah. Dan itu masih ditambah lagi, saudara-saudara. Ada bencana alam. Kita mendengar dalam beberapa hari ini berbagai bencana terjadi. Ada longsor, ada banjir di berbagai tempat, dan belum lagi tantangan-tantangan dan persoalan yang disebabkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, baik dalam kehidupan konkret maupun orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menggunakan media virtual yang sangat berkembang saat ini. Bahkan di Jawa Barat, kita tahu situasi dan kondisi kita punya situasi dan kondisi khusus dalam keragaman masyarakat kita. Di tengah realitas hidup yang kita hadapi secara pribadi maupun persekutuan yang demikian inilah, saudara-saudara, berita Natal, Immanuel, Tuhan beserta kita, harus kita terjemahkan untuk menjawab realitas itu. Bagaimana nilai-nilai kehadiran Allah, semangat Natal, sukacita Natal, Immanuel, Allah yang hadir itu bisa kita wujudkan dalam hidup ini. Saudara-saudara, Immanuel atau Emmanuel adalah sebuah kata yang sangat bermakna dalam sejarah umat Allah. Perjalanan orang percaya yang diwarnai dengan bermacam-macam penderitaan itu mendapatkan kelegaan dan pertolongan. Berbagai kegelisahan, berbagai ketakutan dijawab oleh kehadiran Allah yang memberi kekuatan, memberi penghiburan, dan memberi tantangan, dan memberi kelegaan di dalam berbagai tekanan yang dirasakan. Ada harapan yang disampaikan. Saudara-saudara, dalam hidup kita saat ini, kita sadar bahwa dalam pandemi di sana terwujud kehadiran Tuhan. Dalam iman kita boleh melihat Immanuel itu sebenarnya hadir. Benar memang saudara-saudara ada banyak masalah, ada banyak beban, ada banyak ketakutan, ada banyak kekhawatiran, bahkan duka cita dalam masa ini. Tapi pesan Natal ini, Immanuel ini, mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak membiarkan kita sendirian menghadapinya. Iman percaya kita memperlihatkan ada Tuhan sebenarnya yang hadir secara konkret, hadir secara nyata, mendampingi kita semua. Karena itu juga saudara-saudara, di tengah situasi yang sulit ini, orang percaya diajak untuk melihat dengan lebih baik, mendengar dengan lebih jernih suara Tuhan. Dunia kita memang seringkali membuat kita samar, tidak mampu melihat dengan jelas kehadiran Tuhan itu. Dunia kita ini bising dengan berbagai informasi dan hal-hal lain yang kita dengar dalam hidup kita. Dan itu menuntut kita untuk mendengar secara lebih jernih. Dan kepada kita diperdengarkan ada Allah yang hadir, Immanuel, di tengah-tengah kehidupan ini. Di tengah situasi ini, saat kita mendengar itu, saudara-saudara, orang percaya tidak boleh lalu menjadi kalang kabut, tidak boleh lalu kehilangan arah,
atau bahkan melupakan tugas yang Tuhan percayakan pada kita. Justru sebaliknya, dalam situasi di mana Tuhan hadir ini, kita memperoleh perspektif yang sedang dibaharui. Kita diajak untuk menggunakan kacamata iman percaya kita, sehingga kreativitas kita didorong keluar. Semakin terbuka sebenarnya berbagai pelayanan kreatif yang mungkin dulu tidak kita sadari bisa kita lakukan. Kita melaksanakan Natal secara online pada saat ini. Berbagai ibadah kita lakukan juga secara online. Kita disadarkan bahwa Tuhan bisa hadir di mana saja. Dia bisa mendengar doa-doa kita. Dia juga bisa menyapa kita, bahkan di tengah rumah kita masing-masing. Saudara-saudara, jujur sejak dulu saya agak sulit untuk menghayati makna Natal sebagai Immanuel. Justru dalam situasi seperti ini, di tengah pesan Allah yang hadir itu dalam situasi kita sangat terbatas dari berbagai hal, kita dapat merasakan, kita bisa diingatkan bahwa Natal itu tidak selalu berarti kita harus menghambur-hamburkan banyak uang untuk makan, untuk berbagai aksesori, dan lain sebagainya. Natal itu seharusnya membuat kita menyadari ada Tuhan yang lahir, hadir di dalam diri kita. Dia mau merangkul kita di tengah-tengah kehidupan kita. Tidak perlu anggaran yang begitu besar yang dikeluarkan untuk ini, dan kita bisa menggunakan berbagai anugerah Tuhan yang Tuhan berikan justru menjadi kesaksian di tengah-tengah masyarakat yang mengalami pergumulan dan penderitaan karena dampak dari pandemi ini. Berita Natal, spirit Natal yang kita pegang untuk memasuki tahun 2021 ini menjadi bekal yang sangat relevan, saudara-saudara. Kita bersyukur dalam upaya yang dilakukan, kita akan mendapatkan vaksin. Semoga kita boleh menerima vaksin itu dengan sukacita, dan kita berdoa agar melalui vaksin yang Tuhan berkati itu, kita dapat memutus pandemi. Kita berharap dengan upaya-upaya yang dilakukan, vaksin, lalu protokol kesehatan, kita dapat menuntaskan situasi yang tidak mudah ini, sehingga ketika hidup kita berjalan kembali, kita sudah memiliki perspektif baru dalam menjalani hidup ini, memaknai relasi kita dengan Tuhan, dan mewujudkan Allah yang hadir itu. Jadi saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kiranya Immanuel itu meneguhkan pengharapan dan sukacita dalam diri kita. Kita tidak boleh kalah dengan pergumulan, dengan persoalan yang kita hadapi, tapi marilah bersama-sama dengan Allah yang mengasihi kita, kita jalani hidup ini. Kita maknai tahun 2021 yang kita masuki bersama dengan Tuhan, membawa kabar baik, sukacita, dan kegembiraan bagi banyak orang. Selamat Natal, saudara-saudara. Tuhan mengasihi kita, Dia hadir bersama dengan kita. Semoga keberadaan Persekutuan Ekumene di Jawa Barat semakin dimampukan untuk terus mengembangkan pelayanan yang kreatif demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan mengasihi saudara-saudara. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama dengan jemaat di segala tempat dan di sepanjang zaman, kita menggelarkan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu kepada kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami juga bersyukur Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini, kami POG se-Jawa Barat merayakan Natal bersama-sama secara online. Sekalipun berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, namun biarlah sukacita Natal itu selalu ada di dalam hati kami masing-masing. Di tengah-tengah sukacita kami, ya Bapa, kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan ini layak di hadapan-Mu, ya Bapa, dan Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang telah Tuhan percayakan untuk mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini tepat guna di dalam pelayanan di POG-POG se-Jawa Barat. Terima kasih Bapa di surga, kami akan memberikan persembahan ini dengan sukacita dan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Long time ago in Bethlehem.
Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita satu hati di dalam doa. Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena dalam situasi demikian pun kami tetap dapat mengikuti peribadahan Natal pada saat ini dengan baik dan lancar. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap gereja-gereja dan para hamba Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan pada saat ini, juga para jemaat-jemaat yang ikut hadir untuk mengikuti ibadah ini meski secara virtual. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap gereja-gereja, untuk setiap para pemimpin, para hamba Tuhan, untuk setiap majelis pelayan gereja, untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan. Engkau berkati mereka dalam hidup pribadi, keluarga, pekerjaan, pendidikan, serta pelayanan mereka, agar senantiasa mereka beroleh kebajikan dari Tuhan dan boleh menghasilkan kebaikan di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Berikanlah hikmat kepada mereka Tuhan, agar senantiasa apa yang mereka lakukan boleh mendatangkan manfaat baik dan boleh mendatangkan sukacita, damai sejahtera. Berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang dalam pergumulan, berkati mereka dalam setiap pengharapannya, terutama dalam memasuki tahun 2021 yang masih menjadi misteri bagi kami. Kami serahkan semuanya di dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pengurus-pengurus POUK. Tuhan berkati mereka dengan kekuatan dan kesehatan. Tuhan berikan hikmat untuk mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kami juga berdoa dalam pemulihan bangsa Indonesia dari COVID-19 ini. Kiranya Engkau memampukan para pemimpin kami untuk dapat melakukan yang terbaik dalam menangani masalah COVID. Juga bagi para pasien yang terus berjuang, para tim medis yang terus berupaya untuk melayani masyarakat. Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk melewati masa-masa sulit ini. Demikian pun para keluarga dari pasien COVID, di mana mereka tentu punya kekhawatirannya tersendiri. Tuhan berikan juga mereka kekuatan, berikan mereka kesabaran, kerendahan hati untuk senantiasa berpasrah hanya kepada Tuhan. Kami juga berdoa agar senantiasa kami anak-anak Tuhan boleh menghadirkan suasana yang penuh dengan kerukunan dan kedamaian dalam berelasi antar sesama manusia. Tuhan yang Maha Pengasih, seluruh doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengutusan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah saksi Natal bagi dunia. Ceritakanlah pengalaman hidup kita bersama dengannya. Wartakanlah kehadiran Allah dalam hidup kita melalui tutur kata maupun perbuatan kita. Siarkanlah kemuliaannya agar mujizat Natal yang telah kita terima juga dapat dirasakan oleh dunia.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Salam, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Terima kasih kepada Sang Pemilik Waktu, Bapa kita yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang senantiasa menyertai kita di dalam kehidupan kita. Puji syukur, barusan kita telah menyelesaikan ibadah Natal kita, dan biarlah kiranya ibadah kita tadi berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat dan kekuatan bagi kita untuk lebih sungguh-sungguh lagi memuji, memuliakannya, dan berbuah melakukan kasih kebenarannya di dalam kehidupan kita. Dan kini saatnya kita akan melanjutkan acara ini dengan perayaan Natal. Perayaan Natal bersama Pok-Pok se-Jawa Barat. Sekalipun Natal ini kita laksanakan secara daring, marilah kita mengikutinya secara sungguh-sungguh dan menikmati setiap acara yang akan kita laksanakan. Untuk memulai acara ini, kami mengundang Ketua BPPO, Bapak Febrianto Rompes, untuk memberikan sepatah dua kata. Dan kepada beliau, kami undang dengan segala hormat. Shalom, puji bagi nama Tuhan. Yang kami hormati MPH PGIW Jawa Barat, dan yang kami hormati
MPH BP POK Jawa Barat, dan juga seluruh pendeta POK se-Jawa Barat, dan seluruh jemaat Tuhan yang hadir baik pada kesempatan di tempat ini maupun juga ada di rumah masing-masing melalui live streaming ini. Kita bersyukur pertama-tama kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, BP POK Jawa Barat bersama POK Jawa Barat boleh melangsungkan atau melaksanakan perayaan Natal POK se-Jawa Barat yang pada tahun 2020, meskipun kita ada di tengah situasi yang sebagai manusia pastilah sulit, bahkan juga tidak biasa di tengah pandemi COVID-19, tetapi justru disitulah membuktikan bahwa sukacita Natal, kasih Natal tidak bisa dihalangi oleh keadaan apapun. Itu makna yang kita bisa terima dan kita bisa ambil dari semuanya, bahwa kebersamaan, persekutuan di dalam Tuhan ya tidak bisa dibatasi, dihalangi oleh setiap situasi termasuk pandemi ini. Maka sebagai anak-anak Tuhan kita bisa bertemu, bersekutu, berkumpul sekalipun tidak bertatap muka, tetapi kita bisa meng-create ya, menciptakan satu pertemuan melalui Zoom ini atau virtual ini. Dan sebagai orang percaya kita yakini bahwa tidak ada satupun yang kurang maknanya. Karena kalau kita memahami pembacaan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 4 tentang apa yang disampaikan oleh perempuan Samaria tentang penyembahan kepada Tuhan, maka Yesus berkata akan tiba waktunya kita akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau menyembah, beribadah, tidak lagi bicara waktu, tidak lagi bicara tempat tertentu, tetapi di mana saja, kapan saja, dan dalam bentuk apa saja kita bisa datang kepadanya, kita bisa bertemu dengannya, kita bisa sungguh-sungguh hidup menikmati hadiratnya, karena dia ada dan dia hadir. Dan itu relevan dengan tema Natal nasional dan tema Natal kita. Itulah Immanuel. Mereka akan menamakannya Immanuel. Itu bukan informasi, itu bukan sebuah keterangan, tetapi makna itu menunjukkan tentang declare, sebuah pernyataan iman bahwa betul pada akhirnya dialah yang menyertai kita, dialah yang ada bersama dengan kita, dialah yang hadir, mengerti, peduli, dan terus memelihara serta memberkati hidup kita. Maka dengan perayaan Natal BP POK dan POK se-Jawa Barat ini, kami sebagai MPH terus mendorong supaya kita tetap semangat di tengah situasi pandemi ini. Jangan pernah kita putus asa, jangan pernah juga kehilangan kreativitas, jangan juga kita mundur dalam pelayanan, tetapi semakin lebih giat. Justru di sini kita membuktikan dan menunjukkan bahwa kekristenan kita, iman kita tidak bisa dilenturkan oleh keadaan apapun, tetapi justru dengan keadaan seperti ini, biarlah Roma 12:11 berkata, kerajinan kita tidak kendor, dan biarlah roh kita terus menyala-nyala dan kita terus melayani Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Ya, maka sebagai rasa syukur dan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang sudah berjerih lelah menyelenggarakan akan perayaan Natal kita pada kesempatan di tahun 2020 ini. Ya, secara khusus melalui live streaming dengan segala metode dan alat-alat yang digunakan dengan luar biasa. Dan secara khusus terima kasih untuk POK Depok 2 Timur yang sudah memfasilitasi dan menyelenggarakan semua pelaksanaan ini dengan baik. Karena itu biarlah Tuhan yang membalas dan memberkati semua jerih lelah saudara-saudara. Dan biarlah semangat ini terus kita kobarkan,
kita tularkan dengan semua gereja-gereja se-Jawa Barat untuk mari mengisi tahun 2021 dengan lebih optimis lagi, dengan semangat lagi, dengan keyakinan yang sama bahwa Tuhan Immanuel itu yang sudah menyertai dan membawa kita di tahun 2020 sampai tiba di tahun ini. Maka kita percaya perjalanan kita di tahun ini sampai di tahun-tahun ke depan juga Tuhan Allah Immanuel itu akan senantiasa menyertai dan memberkati kita. Itulah kiranya yang sungguh dapat kami sampaikan dan sungguh boleh memberkati kita semua. Mari tetap jaga kesehatan kita dengan memperhatikan 3M ya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Walaupun ada 2M lagi ya, tapi itu saja kita laksanakan. Dan saya percaya dengan doa, dengan iman, maka kita akan punya imun, kita akan aman, dan pasti amin ya. Puji Tuhan. Atas nama BP POK saya mengucapkan selamat Hari Natal untuk kita semua, dan selamat menjalani tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih kepada Ketua BP POK, Bapak Pendeta Febrianto Rompis, yang telah menyampaikan sepatah dua kata dan harapan-harapannya dalam perayaan yang kita laksanakan ini. Dan mudah-mudahan harapan-harapan beliau semakin mempererat rasa kebersamaan kita sebagai keluarga besar POK se-Jawa Barat. Dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai pembimbing POK se-Jawa Barat, kita juga menunggu, memberi waktu kepada yang mewakili PGIW Jawa Barat untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dan dengan segala hormat kami mengundang perwakilan dari PGIW Jawa Barat untuk menyampaikan sepatah dua kata. Kami persilakan. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kami kasihi,
majelis dari PAUK-PAUK yang ada di wilayah Jawa Barat bersama dengan para pendeta dan juga pengurus yang kami kasihi, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak jemaat Tuhan di PAUK yang ada di wilayah Jawa Barat. Kita sungguh bersuka cita kalau di malam hari ini kita boleh merayakan Natal Kristus sekalipun secara virtual. Tema yang diberikan bagi kita dalam Natal tahun 2020 adalah mereka menamakannya Immanuel. Immanuel adalah Tuhan beserta kita. Penyertaan Tuhan bukan hanya dirasakan ketika Natal datang. Penyertaan Tuhan bukan hanya dirasakan ketika kita ditebus dosa kita. Tapi penyertaan Tuhan dalam damai dan kasih Natal itu terus kita rasakan dan kita alami dalam segala situasi dan kondisi yang ada. Karena itulah Tuhan menyertai atau Immanuel itu harus menjadi bagian utuh hidup kita. Kita yang ada dalam pandemi COVID-19 jangan pernah berputus asa. Kita yang berada dalam pandemi COVID-19 jangan menjadi khawatir dan takut bahkan kehilangan arah. Janji Tuhan, Dia akan menyertai. Suka duka, senang susah, sakit sehat, untung malang, Tuhan menyertai kita. Mari Bapak Ibu, kita juga mengikuti protokol kesehatan yang dihimbaukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah di daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Kita bersyukur kalau vaksin COVID-19 sudah mulai digulirkan bagi masyarakat Indonesia yang sudah dimulai dengan Bapak Presiden kita Joko Widodo. Dan kita yakin bahwa semakin hari semakin sedikit orang-orang yang terpapar COVID-19. Karena itulah Bapak Ibu, mari kita dukung program pemerintah ini. Juga kita dukung untuk terus menjaga apa yang sudah diimbau, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. PGI wilayah Jawa Barat, dalam hal ini Majelis Pekerja Harian, mengucapkan selamat Natal 2020 dan selamat Tahun Baru 2021. Seperti Tuhan sudah menyertai perjalanan tahun 2020, demikian kasih sayang Tuhan dan damai Kristus menyertai kita di tahun 2021. Tuhan beserta kita. Salam sehat dan tetap semangat.
emas, kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas, kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas, kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hati, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Suatu ketika, pada zaman dahulu kala, ada kisah tentang seorang bayi yang harus kalian tahu. Ayahnya adalah Yusuf dan Maria adalah ibunya. Bayi ini sangat istimewa. Dialah putra tunggal Allah. Long time ago in Bethlehem. Siapakah anak ini? Maria menunggang keledai dan Yusuf berjalan menuntunnya, dan para malaikat menyertai mereka dari jauh, menyanyikan lagu-lagu pujian. Ketika mereka tiba di Bethlehem, pasangan ini ditolak oleh pemilik penginapan yang mengatakan tidak ada tempat bagi mereka.
Yusuf mendesak, mengatakan bahwa istrinya perlu tempat untuk bersalin. Pemilik penginapan itu memberitahu letak sebuah kandang binatang dan jerami. Perjalanan Maria dan Yusuf berakhir di sebuah kandang yang penuh dengan jerami. Di sanalah Maria melahirkan Raja kita. Malaikat turun dari surga dan mereka mulai memuji para gembala di padang yang dingin. Kami bawa kabar gembira. Natal yang pertama mengabarkan kedatangan Raja segera tersiar. Para malaikat itu mengabarkan kepada para gembala bahwa seorang raja telah lahir. Sebuah bintang bersinar dari surga untuk menerangi jalan para majus. Menuju ke palungan bayi itu yang lahir di hari Natal. Dan semua yang ada di dekatnya menyembah dan memuji atas kelahirannya untuk bayi Raja yang bernama Yesus, Juru Selamat kami di bumi. Mari rayakan Natal dengan permen, hadiah-hadiah, dan apa saja. Ingatlah, kita memiliki seorang Juru Selamat yang memberi kita hidup kekal. Amin. Samudra Jambu
Selamat malam. Headline news pada malam Natal ini adalah tentang bumi yang telah rusak akibat dosa. Bahwa sesungguhnya rusaknya bumi, munculnya sakit penyakit, dan kerasnya kehidupan diawali dari Taman Eden, sebagaimana ditulis dalam Alkitab. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah. Pemirsa, syukur kepada Allah, karena sebelumnya Ia telah memberikan kabar baik sebagai janji kemenangan kepada setiap orang yang telah rusak karena dosa. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Demikian hasil dari penggalian Alkitab. Namun bagaimana dengan keadaan bumi pada saat ini? Silakan rekan Yosua laporannya. Terima kasih rekan Septi. Hari-hari kita sering dihadapkan dengan wabah COVID-19. COVID-19 tidak hanya membunuh manusia saja. Bahkan dampak ini bisa menghancurkan perekonomian saat ini. Ketakutan massal terjadi dalam seluruh aspek kehidupan manusia, baik di tingkat lokal, nasional, regional, dan bahkan internasional. Yang lebih menakutkan lagi, vaksin yang ditemukan sangat terbatas. Namun rekan Septi, ada yang lebih ironis dari wabah COVID-19. Mereka tidak sadar bahwa kuasa dosa lebih menakutkan daripada COVID-19, yang hanya bisa mengancam keselamatan tubuh manusia, tapi mengabaikan kuasa dosa yang mengakibatkan kebinasaan kekal. Situasi saat ini sangat menyedihkan, bukan? Kembali ke studio, saya, Yosua Maldini, melaporkan dari tempat kejadian. Terima kasih rekan Yosua. Demikian pemirsa, kiranya Tuhan memakai wabah virus COVID-19 ini untuk membuat kita lebih mengerti keganasan kuasa dosa. Virus corona adalah salah satu tanda akhir zaman, seharusnya membuat kita lebih sadar akan dosa dan datang kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, sehingga kita siap menyambut kedatangannya yang kedua sebagai Hakim yang agung. Demikian headline news kami sampaikan. Selamat Natal, salam sehat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akhiri semua rangkaian ibadah Natal kita. Kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami memuji Engkau, kami berterima kasih karena Engkau sudah menolong memimpin acara Natal POUK Sejabar di dalam pimpinan yang daripada Tuhan. Terima kasih buat rahmat anugerah Tuhan, dan terima kasih buat BP POUK yang boleh menyelenggarakan acara ini, dan kami boleh diberkati dari dalamnya. Kami mendoakan supaya Tuhan memberkati juga kepengurusan dari BP POUK. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami menyerahkan juga jemaat-jemaat Tuhan yang ada di gereja-gereja lokal di Jawa Barat ini. Biarlah Tuhan akan menolong semua jemaat POUK dimanapun mereka berada. Biarlah mereka dalam pimpinan yang daripada Tuhan. Terima kasih buat saudara-saudara kami yang sudah mendukung acara ini. Dan terima kasih juga buat segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kami sehingga kami boleh menikmati acara ini dengan sukacita yang bersumber daripada Tuhan. Akhirnya kami menyerahkan perjalanan hidup kami sepanjang 2021 ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berkati kami dan tolong kami supaya Engkau dimuliakan di dalam segala sesuatunya. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin.